Pemirsa, terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Indonesia. Nah, dalam hikmatnya suasana Natal ini tentu menjadi momen yang kembali menegakkan nilai toleransi untuk terus menjaga keharmonisan antar umat beragama. Nah, pemilihan umum dan juga pemilihan kepala daerah serentak yang sudah kita lalui tidak selayaknya menjadi pemutus genggaman tangan kita masyarakat Indonesia. Untuk itu, Uskup Agung Jakarta Kardinal Ignatius Suharyo menyampaikan pesan Natal 2024 dalam segmen Lentera Jiwa berikut ini. Saudari-saudaraku yang terkasih, umat Kristiani di Indonesia dan dimanapun Anda berada yang merayakan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan gereja-gereja di Indonesia dan Konferensi Wali Gereja Indonesia seperti tahun-tahun yang lalu menyampaikan pesan Natal bersama. Dan judul pesan Natal bersama untuk tahun ini diambil dari Injil Lukas bab 2 ayat 15 yang berbunyi, "Marilah kita pergi ke Bethlehem." Kisah ini berbicara mengenai para gembala yang diberitahu mengenai kelahiran Yesus. Dan ketika mereka mendapat pemberitahuan itu, mereka langsung memutuskan untuk pergi ke Bethlehem. Pertanyaan reflektif untuk kita adalah, untuk apa pergi ke Bethlehem? Jawabannya jelas, yaitu untuk berjumpa dengan Yesus yang lahir di tempat itu. Dan apa buah perjumpaan dengan Yesus? Apa buah keberadaan mereka di Bethlehem? Dikatakan di dalam kisah itu, ketika mereka kembali dari Bethlehem, mereka memuliakan dan meluhurkan Tuhan. Dalam kisah seperti ini, kita dapat menangkap pesan yang amat sangat mendasar. Ketika seseorang berjumpa dengan Yesus, Allah yang menjelma menjadi manusia, salah satu buah yang paling penting adalah hidupnya menjadi pujian kemuliaan dan seluruh hidupnya akan meluhurkan Tuhan. Itulah menurut salah satu ajaran gereja Katolik. Dikatakan bahwa manusia itu diciptakan untuk memuliakan dan meluhurkan Tuhan. Ketika orang, siapapun dia, termasuk saya, sampai pada keyakinan itu, tidak bisa lain kecuali seluruh usaha hidupnya diarahkan ke situ, menjawab pertanyaan, apa yang harus saya lakukan agar hidup saya sungguh-sungguh menjadi pujian dan keluhuran bagi nama Tuhan. Tentu memuliakan Tuhan itu ada ungkapannya dan ada wujudnya. Ungkapan untuk memuliakan dan meluhurkan Tuhan pastilah dengan ibadah, termasuk ibadah Natal ini. Tetapi ibadah saja tidak cukup. Memuliakan dan meluhurkan Tuhan mendorong kita untuk menjadi manusia yang berintegritas, yang sadar diri sebagai makhluk. Ada satu pepatah di dalam bahasa Latin yang mengatakan, Gloria Dei vivens homo. Kemuliaan Tuhan adalah manusia yang hidup, yang hidupnya sadar bahwa dia adalah makhluk ciptaan Tuhan, dan sebagai konsekuensi merasa tanggung jawab pribadinya untuk membangun hidup dengan akhlak mulia. Saudari-saudaraku yang terkasih, membangun hidup dengan akhlak mulia pastilah wujudnya bermacam-macam. Salah satu yang menjadi tema semboyan kedatangan Paus Fransiskus di Indonesia dirumuskan di dalam 3 kata yang saling berkaitan. Iman, persaudaraan, bela rasa. Iman perlu diungkapkan, tetapi iman juga perlu diwujudkan.
salah satu wujud indikator iman yang paling jelas adalah ketika kita sungguh-sungguh berusaha untuk membangun persaudaraan. Kalau seseorang mengatakan bahwa dia adalah orang beriman, tetapi di mana-mana menimbulkan konflik, maka ada pertanyaan besar, apakah dia sungguh-sungguh beriman? Buah dari persaudaraan, indikator dari persaudaraan yang sejati, kata yang ketiga adalah compassion, bela rasa. Ketika seseorang mengatakan bahwa dirinya membangun persaudaraan, tetapi di dalam dirinya tidak bertumbuh yang namanya bela rasa, lalu persaudaraannya bisa diberi pertanyaan yang besar. Apakah ini persaudaraan yang sejati atau kebersamaan dengan berbagai macam kepentingan? Jadi perjumpaan dengan Tuhan, perjumpaan dengan Yesus di Bethlehem adalah iman. Iman itu mesti diungkapkan di dalam ibadah, tetapi juga diwujudkan. Wujudnya persaudaraan, dan buah dari persaudaraan yang sejati adalah bela rasa. Dan kalau demikian, pertemuan dengan Yesus, perjumpaan dengan Yesus di Bethlehem tidak hanya masalah tempatnya, tetapi adalah kerelaan untuk bertumbuh, semakin beriman, semakin bersaudara, semakin berbela rasa. Selain itu, Yesus lahir di Bethlehem. Dan bagi kita umat Kristiani, Yesus adalah seorang pemimpin yang sungguh-sungguh berbela rasa. Bukan penguasa, bukan jabatan, bukan mencari gengsi, tetapi pemimpin yang melayani. Ia datang untuk melayani, tidak untuk dilayani. Kalau Konferensi Wali Gereja Indonesia dan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia mengambil tema marilah pergi ke Bethlehem, salah satu harapan yang terkandung di dalam tema itu adalah semoga Indonesia ini dapat menjadi tanda petik Bethlehem. Di Bethlehem Yesus lahir sebagai pemimpin yang melayani. Moga-moga Indonesia ini menjadi Bethlehem, tempat dilahirkannya para pemimpin bangsa, para pemimpin negara untuk negara yang sangat kita cintai ini. Bukan pemimpin yang hanya rebutan kekuasaan, rebutan jabatan, rebutan gengsi dan yang lain-lain, tetapi pemimpin yang sungguh-sungguh melayani dalam rangka mencapai Indonesia emas, dalam rangka mewujudkan sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semoga perayaan Natal tahun ini dengan tema yang sangat bagus, yang perlu digali terus-menerus isinya, sungguh-sungguh menggerakkan kita untuk mengungkapkan iman kita dengan tulus dan mewujudkannya di dalam dinamika, salah satunya yang diambil oleh Paus Fransiskus ketika datang ke Indonesia, semakin beriman, semakin bersaudara, semakin berbela rasa. Dan semoga Indonesia menjadi Bethlehem, tempat lahirnya pemimpin-pemimpin yang sungguh-sungguh hidupnya hanya memuliakan Tuhan, dan cara memuliakan Tuhan adalah memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Toleransi adalah barang mahal, tapi bagi Indonesia itu sangat mudah. Ini karena perjalanan panjang yang dilalui oleh Indonesia sedemikian pahit getirnya, panjang sekali ya. Pernah kita sama-sama dijajah dan akhirnya juga bersatu kompak untuk memerdekakan diri sendiri tanpa bantuan dari manapun yang sangat berarti. Bagi kita sebagai warga bangsa Indonesia, terutama umat beragama, yang paling penting buat kita itu bagaimana menciptakan satu kesatuan, bagaimana menciptakan persatuan dan kesatuan umat beragama. Tapi yang paling penting juga adalah
bagaimana membiasakan diri kita itu hidup di tengah perbedaan. Kalau kita nggak terbiasa hidup di tengah perbedaan, semua yang berbeda itu dianggap sesat, salah, dan seterusnya, itu bukan toleransi. Toleransi itu adalah kesediaan menerima orang yang berbeda dengan kita. Ya, justru di situ indahnya tuh. Seperti lukisan Tuhan, lukisan itu tidak indah kalau tidak ada warna kontrasnya kan. Nah inilah yang kita akan pertahankan. Indonesia itu adalah lukisan Tuhan yang tidak boleh dirusak. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.